Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Subitri Romdania dari Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Riau. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai masa reformasi di Indonesia. Nah, materi ini akan saya jelaskan dengan tujuan memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan dosen pengampu yaitu Bapak Nurdiansa MPD. Nah, di sini saya akan berbagi sedikit ilmu. Jadi, tonton terus video ini sampai selesai dan semoga bermanfaat. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan membahas mengenai Indonesia pada masa reformasi. Nah, sebelumnya kita akan membahas reformasi ini apa sih? Nah, jadi reformasi ini merupakan suatu tatanan pemerintahan Indonesia saat dulu untuk melakukan perubahan, perombakan, dan pembaharuan dalam segala aspek untuk menuju perbaikan. Nah, tujuan dari reformasi ini adalah memperbarui tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pokok pembahasan. Nah, jadi apa aja sih yang akan kita bahas di Indonesia pada masa reformasi ini? Nah, yang pertama yaitu reformasi 1998, kemudian kondisi pemerintahan Indonesia pada masa reformasi dan dampak reformasi di Indonesia. Nah, jadi sebelumnya kita akan memasuki latar belakang. Nah, reformasi 1948 ini adalah tonggak awal munculnya reformasi di Indonesia. Nah, jadi berawal dari ketidakpuasan masyarakat akibat kondisi ekonomi Indonesia yang saat itu tengah melemah dan merosot. Nah, hal ini menjadi hal yang menjadikan saat itu Indonesia mengalami masa reformasi. Nah, ketidakpuasan tersebut memicu terjadinya demonstrasi besar-besaran di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, kemudian saat itu juga terjadi kerusuhan-kerusuhan di setiap daerah di Indonesia. Akibatnya pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto pun mendapat banyak tekanan politik, nah baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, dari luar negeri saat itu Amerika Serikat secara terbuka meminta agar Soeharto mengundurkan dari jabatannya sebagai presiden. Nah, sedangkan dari dalam negeri terjadinya gerakan mahasiswa yang turun ke jalan menuntut agar Soeharto lengser dari jabatannya. Nah, kepemimpinan Soeharto ini semakin menjadi sorotan sejak terjadinya tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998. Nah, di mana saat itu 4 mahasiswa tertembak mati dan hal ini memicu kericuhan pada bulan Mei 1998 yang mana hal itu terjadi sehari kemudian pada peristiwa tersebut. Nah, tekanan dari para massa terhadap Soeharto, nah ini menjadi memuncak ketika sekitar 15.000 mahasiswa mengambil alih gedung DPR MPR yang berakibat proses politik nasional lumpuh. Nah, sehingga Soeharto yang saat itu sudah terdesak, nah masih berusaha menyelamatkan kursi kepresidenannya dengan melakukan perombakan kabinet dan membentuk Dewan Reformasi. Nah, tetapi pemberontakan yang dilakukan oleh para mahasiswa ini membuat Presiden Soeharto tidak memiliki pilihan lain selain mengundurkan diri. Nah, kemudian pada 21 Mei 1998 di Istana Merdeka, Presiden Soeharto ini secara resmi menyatakan dirinya berhenti menjabat sebagai Presiden Indonesia dan melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8, Soeharto segera mengatur agar Wakil Presiden B.J. Habibie disumpah untuk menjadi penggantinya di depan Mahkamah Agung. Nah,
Sejak saat itulah beralih dari Soeharto ke B.J. Habibie dan terbentuklah era reformasi. Nah, kemudian apa sih tujuan dari reformasi ini? Nah, ada 3 hal yang menjadi tujuan utama reformasi ini. Nah, yang pertama yaitu menuntut turunnya harga-harga kebutuhan pokok yang melonjak tinggi sejak Juli 1997. Nah, kemudian menuntut MPR untuk tidak kembali mencalonkan Soeharto sebagai presiden untuk periode ke-7. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menjelang lengsernya Soeharto, para pejabat melakukan perjanjian simbolik dan beberapa langkah kebijakan ekonomi guna untuk mencoba mengatasi keadaan dan mempertahankan kekuasaan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu mengenai kondisi pemerintahan Indonesia pada masa reformasi. Jadi bagaimana sih ya kondisi Indonesia pada masa B.J. Habibie memimpin. Nah, jadi yang pertama pada tahun 1998 sampai 99 yang mana masih Bapak B.J. Habibie yang memimpin. Nah, setelah pengunduran diri Presiden Soeharto, kemudian Wakil Presiden B.J. Habibie ini dilantik sebagai presiden dan melakukan berbagai reformasi politik. Nah, pada masa inilah dimulainya kebebasan pers. Nah, pada saat itu partai politik mencabut jumlah partai politik yang sebelumnya pada masa Soeharto itu hanya 3 parpol yang diperbolehkan, namun parpol juga tidak diwajibkan berideologi Pancasila. Hal inilah yang mengakibatkan partai politik bermunculan dan 48 diantaranya bersaing dalam pemilihan legislatif pada 1999. Nah, kemudian pemerintahan Habibie ini mengesahkan Undang-Undang Otonomi Daerah yang merupakan langkah pertama dalam desentralisasi pemerintahan Indonesia dan memungkinkan provinsi-provinsi untuk lebih berperan dalam mengatur daerahnya. Nah, karena pers ini dibebaskan pada pemerintahan Habibie. Nah, kemudian tahanan politik seperti Sri Bintang Pamungkas, kemudian Muchtar Pakpahan dan Sanan Gusmao juga dibebaskan atas perintah Habibie. Nah, pada era Habibie juga dilangsungkan pemilihan umum legislatif pada 1998 yang merupakan pemilihan bebas pertama sejak pemilu legislatif 1955. Nah, kemudian B.J. Habibie juga menyerukan referendum untuk menentukan masa depan Timor. Nah, tindakan ini mengejutkan banyak orang dan membuat marah beberapa orang. Nah, pada tanggal 30 Agustus, penduduk Timor ini memilih untuk merdeka. Nah, lepasnya provinsi ini merugikan popularitas dan aliansi politik B.J. Habibie. Nah, ada sejumlah tindakan reformasi penting. Nah, saat itu yang pernah dilakukan, yang pertama dimulainya kebebasan pers, kedua pemberian izin pendirian partai-partai politik dan serikat-serikat buruh baru, kemudian pembebasan tahanan-tahanan politik dan pembatasan masa jabatan presiden menjadi 2 periode 5 tahun, kemudian desentralisasi kekuasaan ke daerah. Nah, selanjutnya yaitu Indonesia pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid ya, atau Bapak Gus Dur. Nah, yang saat itu pada tahun 1999 sampai 2001. Nah, salah satu reformasi administrasi negara yang dilakukan Bapak Gus Dur ini adalah penghapusan Kementerian Penerangan, senjata utama Orde Baru untuk mengendalikan media, dan pembubaran Kementerian Kesejahteraan yang telah menjadi korup pada masa Orde Baru. Nah, jadi beberapa hal banyak juga dirubah pada saat masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Bapak Gus Dur. Nah, kemudian selanjutnya saat itu dalam rangka mendirikan koalisi yang luas, nah Bapak Abdur ini menunjuk anggota dari berbagai politik serta perwira TNI sebagai menteri untuk kabinetnya. Nah, tapi
posisi yang beragam ini juga mengimplikasikan kurangnya kohesi dalam kabinet dan terlebih lagi hanya berisi beberapa tokoh reformasi saja. Nah, kemudian Bapak Gus Dur melakukan upaya untuk mengurangi peran politik TNI, namun hal ini malah menyebabkan konflik dan kemudian hilangnya dukungan dari TNI. Nah, selanjutnya yaitu Indonesia pada masa pemerintahan Ibu Megawati Soekarno Putri, yakni pada tahun 2001 sampai 2004. Nah, pada masa pemerintahan Ibu Megawati Soekarno Putri ini saat itu beliau sekaligus presiden pertama Soekarno, sekaligus presiden putri. Nah, pada masa itu di Indonesia. Nah, proses reformasi demokrasi yang dimulai pada periode Habibie dan Gus Dur ini terus berlanjut meskipun berjalan lambat dan tidak menentu. Nah, Ibu Megawati mengumumkan susunan kabinet gotong royong pada 10 Agustus 2001 untuk membantunya mengatur negara. Nah, kemudian selama kabinet ini bertugas, Ibu Megawati tidak pernah melakukan perombakan kabinet dan hanya mengangkat beberapa pelaksana tugas karena beberapa menteri mengundurkan diri sehubung dengan pencalonan mereka pada Pilpres 2004. Munculnya ikon oposisi terhadap rezim Soeharto ke kursi kepresidenan pada awalnya disambut secara luas, tetapi segera terlihat bahwa presidennya ditandai dengan ketidaktegasan. Nah, kurangnya arah ideologis yang jelas dan dikenal pasif dalam urusan kebijakan penting. Nah, sisi baik dari lambatnya kemajuan reformasi dan menghindari konfrontasi adalah bahwa Ibu Megawati ini menstabilkan proses demokratisasi secara keseluruhan dan hubungan antara legislatif, eksekutif, dan militer. Nah, meskipun pada tahun 2004 ekonomi telah stabil dan cukup pulih dari krisis 1997, nah angka pengangguran dan kemiskinan saat itu tetap tinggi. Nah, kemudian selanjutnya yaitu Indonesia pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau Bapak SBY. Nah, pada tahun 2004 hingga 2014. Nah, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono merupakan presiden pertama Republik Indonesia yang dipilih oleh rakyat Indonesia secara langsung. Nah, pemberantasan KKN adalah fokus utama dalam pemerintahannya di samping isu terorisme global. Nah, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala memenangi pemilu setelah melewati 2 putaran pemilihan pada saat itu. Nah, Indonesia pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak SBY ini terpilih untuk masa jabatan kedua bersama Pak Budiono, mantan Gubernur Bank Indonesia. Nah, mereka mengalahkan 2 kabinet, yaitu Megawati Soekarno Putri, Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden saat itu Yusuf Kala Wiranto. Nah, pada tahun 2005 saat Bapak SBY memimpin Indonesia, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% yang kemudian menurun menjadi 5,5 pada tahun 2006. Nah, inflasi mencapai 17,11% pada tahun 2005 yang sebelumnya inflasi Indonesia sangat besar. Nah, tetapi menurun menjadi 6,6% pada tahun 2006. Nah, SBY juga mengalokasikan lebih banyak dana untuk mengurangi kemiskinan, yang mana pada tahun 2004 18 triliun rupiah dalam APBN dialokasikan untuk mengentaskan kemiskinan yang meningkat menjadi 23 triliun pada tahun 2005 dan 51 triliun pada tahun 2006. Nah, pada bulan Maret dan Oktober 2005, Bapak SBY ini membuat keputusan untuk memotong subsidi bahan bakar yang menyebabkan kenaikan harga bahan bakar. Nah, masyarakat miskin diberi kompensasi dengan bantuan langsung tunai
atau sering disebut BLT. Nah, tetapi pemotongan subsidi kemudian menurunkan popularitas SBY, yang mana pada Mei 2008 kenaikan harga minyak turut mendorong keputusan SBY untuk sekali lagi memotong subsidi BBM yang menjadi penyebab protes masyarakat pada Mei dan Juni 2008. Nah, selanjutnya yaitu Indonesia pada masa pemerintahan Bapak Jokowi. Nah, Bapak Jokowi adalah presiden pertama tanpa latar belakang politik ataupun militer yang tinggi, yang mana dalam kampanye pemilu 2014 Bapak Jokowi ini berjanji akan meningkatkan pertumbuhan PDB hingga 7% ya, dan mengakhiri kebijakan bagi-bagi kursi meski hal tersebut belum terpenuhi. Nah, kemudian pernyataan tersebut ternyata terdapat hal-hal yang mengandung kontroversial yang diucapkan oleh Bapak Basuki yang menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan Muslim. Nah, saat masa pemimpin Bapak Jokowi. Nah, yang mana sejumlah protes dilancarkan sebagai tanggapan atas ucapan Ahok oleh berbagai kelompok Islam pada November dan Desember 2016. Nah, beberapa bencana seperti gempa bumi saat Bapak Jokowi memimpin ini telah terjadi, kemudian juga berbagai bencana seperti kebakaran, kemudian juga gempa bumi, nah pengeboman terkait ISIS, dan banyak lagi hal-hal terjadi pada saat itu. Nah, pada 17 April 2019 Indonesia mengadakan pemilihan umum serentak untuk pertama kalinya. Nah, pemilihan dilakukan terhadap presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD secara bersamaan. Pemilu ini digambarkan sebagai salah satu pemungutan suara satu hari paling rumit dalam sejarah global. Mengapa? Karena Jokowi dan calon wakil presiden Ma'ruf Amin mengalahkan Prabowo dan pasangannya Sandiaga Uno. Nah, pemilu ini diikuti oleh proses dan kerusuhan di bulan Mei yang mengakibatkan setidaknya 8 pengunjuk rasa tewas. Nah, kemudian yang terakhir yaitu mengenai dampak reformasi di Indonesia. Nah, jadi dampak utama dari reformasi adalah kebebasan kita dalam menyampaikan aspirasi tidak lagi dikekang seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Nah, namun perlu diingat ya bahwa kebebasan dalam beraspirasi tersebut harus tetap mengikuti norma-norma yang berlaku. Nah, kemudian reformasi juga berdampak positif bagi bangsa Indonesia. Nah, yang mana yang sudah saya sebutkan tadi, kemudian derajat bangsa Indonesia di mata dunia saat itu semakin terangkat hingga sekarang ya, karena berhasil melepaskan diri dari pemerintahan yang kurang demokratis dan membentuk pemerintahan yang lebih demokratis. Nah, yang ketiga yaitu Indonesia menjadi lebih terbuka terhadap dunia internasional sehingga mobilitas terhadap berbagai bidang semakin berkembang. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja materi penjelasan yang dapat saya paparkan mengenai kurang dan lebihnya. Saya mohon maaf karena di sini pun saya masih dalam tahap belajar. Mungkin itu saja akan saya tutup dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.